Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanudin, asal dari Fakultas Teknik Pertambangan. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Teknis Rencana Kegiatan Reklamasi Tambang Sirtu, CP Baru Kalaksana Jaya, Kelurahan Sukamukti, Kecamatan Wales, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. I.S. Sriwidayati, STMC IPM, dan Bapak Solidin, IRMC. Selanjutnya, hal yang mendasari atau menjadi latar belakang penelitian, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Yang kedua, CP Baru Kalaksana Jaya merupakan perusahaan tambang Sirto yang sedang merencanakan reklamasi tambang, memiliki luas giuk 33,36 hektar dengan rencana reklamasi tambang selama 5 tahun sebesar 3,2 hektar. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama ada luas lahan bekas tambang yang akan direklamasi per tahun. Yang kedua ada rencana teknis dalam penanaman untuk lahan bekas tambang. Yang ketiga, kebutuhan alat yang dibutuhkan dalam reklamasi lahan bekas tambang. Yang keempat, perawatan dan pemeliharaan dilakukan pada lahan reklamasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui teknis reklamasi yang dilakukan pada lahan pertambangan. Yang kedua, mengetahui peralatan yang digunakan dalam kegiatan reklamasi. Dan yang ketiga, mengetahui perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan pada kegiatan reklamasi. Selanjutnya, lokasi penelitian dan pencapaian daerah ini terletak di Kecamatan Wales, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, menempuh 3 jam perjalanan dari Kota Bandung. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian dimulai dari studi literatur. Yang pertama ada laporan terdahulu, yang kedua studi kelayakan CP Baru Kalaksana Jaya, yang ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, yang kelima ada Permen ISDM No. 7 Tahun 2014, dan keenam Permen ISDM No. 26 Tahun 2018. Pengambilan data terbagi dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer sendiri meliputi luas area reklamasi tambang, ketebalan tanah penutup, waktu kerja alat mekanis, dan kebutuhan alat mekanis. Sedangkan data sekunder meliputi peta dasar, topografi, geologi, morfologi, tata guna lahan. Yang kedua, peta layout tambang. Yang ketiga, peta kemajuan tambang. Yang keempat, peta rencana reklamasi. Yang kelima, spesifikasi alat. Dan yang keenam, metode penanaman. Pengolahan data juga meliputi luas area. Yang pertama, luas area reklamasi per tahun. Yang kedua, volume tanah. Ketiga, kebutuhan alat mekanis. Dan yang keempat, efektivitas kerja alat. Selanjutnya di sini ada peta tata guna lahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Perda Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut tahun 2011 sampai 2031, bahwa Kecamatan Wales termasuk ke dalam fungsi lahan sebagai kawasan pertanian dan kawasan pemukiman. Dalam kawasan IUP Sidi Baru Kalaksana Jaya termasuk ke dalam kawasan perkebunan, ladang, dan vegetasi non-budidaya lain. Selanjutnya ada tahapan kegiatan reklamasi. Yang pertama adalah persiapan lahan reklamasi. Yang kedua, penataan lahan atau recontouring atau reshaping dan penebaran tanah khusus. Yang ketiga, revegetasi atau revegetation atau replanting. Dan yang terakhir, perawatan dan pemeliharaan. Berikut ada rona awal dan rona akhir. Rona awal ini pada CP Baru Kalaksana Jaya. Selanjutnya ada persiapan lahan, penataan lahan, dan penebaran topsoil, revegetasi, dan perawatan pemeliharaan. Berikut adalah rencana luas lahan yang akan dilakukan dalam kegiatan reklamasi sebagai berikut. Untuk rencana luas bukaan tambang dengan total 4.282 hektar dan rencana luas reklamasi sebesar 3.270 hektar. Selanjutnya ini ada peta kemajuan tambang dan peta rencana reklamasi selama 5 tahun. Selanjutnya penata gunaan lahan meliputi perataan permukaan lahan. Dalam melakukan perataan permukaan lahan menggunakan alat mekanis berupa bulldozer Komatsu D31EX strip 22. Selanjutnya ada penebaran topsoil. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penebaran topsoil yaitu ekskavator Xaxis 200 yang berfungsi untuk alat muat topsoil yang akan digunakan dalam reklamasi. Dalam truk Hino Super Ranger FF260 berfungsi sebagai alat angkur dan bulldozer berfungsi sebagai alat untuk meratakan. Selanjutnya ada rencana revegetasi. Yang pertama ada pemilihan jenis tanaman, yang kedua penanaman, dan yang ketiga pemeliharaan tanaman. Pemilihan jenis tanaman untuk penanaman LCC atau legumen cover crop itu menggunakan Mucuna bracteata. Sedangkan untuk penanaman tanaman pokok itu menggunakan pohon sengon. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan. Di sini ada penyiangan, pendangiran, dan pemupukan. Pemberantasan hama, penjarangan, perawatan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, rencana teknis penataan lahan yang akan direklamasi dilakukan dari tahun 2025 sampai 2029 seluas 3,27 hektar. Kegiatan penataan lahan yang dilakukan meliputi kegiatan penataan permukaan lahan dan penebaran topsoil. Yang kedua ada rencana teknis vegetasi dimulai pada tahun 2025 dengan luas 0,78 hektar, tahun 2026 dengan luas 0,64 hektar, tahun 2027 dengan 0,41 hektar, dan tahun 2027 dengan 0,6 hektar. Tanaman yang digunakan pada kegiatan vegetasi yaitu tanaman pokok berupa tanaman pohon sengon dan tanaman penutup berupa Mucuna bracteata.
Yang terakhir, rencana teknis pemeliharaan dan perawatan dilakukan pada tahun 2025 sampai tahun 2029 setelah dilakukannya kegiatan rekultivasi. Rencana teknis pemeliharaan dan perawatan meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, penyiraman, serta pemberian obat atau insektisida tanaman. Sekian dari saya, bidang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.